Shalom Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan, damai di hati, damai di bumi. Selamat malam untuk kita semua. Puji syukur, karena kasih dan pertolongan Allah, kita selalu dijaga dalam anugerah-Nya. Semua karena kebaikan Allah, dan biarlah hidup kita selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dan lakukan bagi kita. Kembali pada saat ini, dalam renungan malam Majelis Resort GKS Sampit, hari ini edisi Rabu 22 Mei 2024, sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Maka firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama diambil dari kitab Yesaya pada pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 9. Dari bagian firman Tuhan ini, saya mengambil satu ayat yang menjadi penekanan dan perenungan untuk kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan di ayatnya yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan, dari firman Tuhan kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu jangan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, kata lupa dan melupakan itu adalah dua hal yang berbeda. Di mana lupa adalah masalah mental, sedangkan melupakan adalah sebuah sikap atau pilihan dengan kesadaran penuh. Nah, menariknya, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa penderitaan yang bangsa Israel alami saat itu, di mana mereka terpecah menjadi dua bagian kerajaan, yaitu kerajaan utara disebut Israel dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Itu terjadi bukan karena nasib mereka yang tidak baik, tetapi karena akibat perbuatan mereka sendiri yang melupakan dan meninggalkan Tuhan Allah, serta tidak setia kepada Allah. Padahal mereka dipelihara oleh Tuhan Allah sedemikian rupa. Dan Nabi Yesaya membandingkan bangsa Israel dengan lembu dan keledai seperti dalam cerita Nas ini. Pertanyaannya, mengapa kedua hewan itu digunakan sebagai perbandingan atas bangsa Israel? Jawabannya, karena dalam kebiasaan masyarakat saat itu, kedua hewan ternak itu dilepaskan di padang rumput, dan setelah mencari makanan sendiri, maka mereka akan kembali pulang. Artinya, mereka tidak melupakan tempat di mana mereka biasa makan serta siapa pemilik mereka. Nah, perilaku hewan itu tidak dimiliki oleh bangsa Israel karena mereka sering melupakan Tuhan. Kedua hewan itu mengenal pemiliknya dan tempat mereka makan, sedangkan bangsa Israel justru melupakan dan memberontak pada Tuhan yang telah memelihara hidup mereka. Tetapi sekalipun bangsa Israel melupakan Tuhan Allah, tetaplah kasih setia Tuhan Allah menjaga mereka. Allah panjang sabar, Ia tidak menghukum umatnya setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan diberkati, firman Tuhan kita ini juga menjadi nasihat, menjadi teguran bagi kita. Bukankah kita sama seperti bangsa Israel yang seringkali melupakan Allah dan meninggalkan Allah di dalam perjalanan hidup kita? Kita seringkali mengabaikan kehendak Allah, bahkan melakukan apa yang jauh dari segala kehendak dan perintah Allah. Coba kita renungkan, Bapak Ibu, berapa banyak kita mengalami kasih
lawatan dan pertolongan Tuhan. Tentu tidak terhitung berapa banyaknya. Luar biasa kasih penyertaan Allah di dalam hidup kita. Karena itu mari sadarlah bahwa hidup yang kita jalani adalah anugerah Allah. Hidup yang kita alami sampai dengan saat ini, esok dan seterusnya dalam kendali Allah. Untuk itu, tetaplah setia kepada Allah sebagai sumber dalam segala keselamatan dan hidup kita. Jangan mudah untuk kita berpaling dan melupakan Tuhan hanya karena beratnya pergumulan hidup yang kita alami, atau sebaliknya, hanya karena sukacita yang dapat kita rasakan. Sekali lagi, jangan pernah melupakan Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita tetap berharap di dalam keyakinan bahwa Allah sanggup menolong dan menjaga kita. Ingat, Dia telah menolong kita, Dia telah membebaskan kita dari segala dosa melewati Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Karena itu, bagian kita adalah hiduplah di dalam ketaatan, seraya mensyukuri bahwa kasih Allah tak pernah meninggalkan kita. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, tak pernah habis kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru dan ada menjaga melawat kami. Namun, acap kali kami sering melupakan Engkau, meninggalkan Tuhan dalam kesadaran kami. Karena itu ya Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi teguran bahwa kami hanyalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan yang pelihara, ketika Tuhan yang pimpin dan jaga, maka hidup kami beroleh kasih setia, pemulihan, dan keselamatan. Karena itu, tuntun kami untuk tetap menjalani hidup yang benar, seraya taat akan segala kehendak-Mu. Sebab itulah bagian kami yang telah Engkau selamatkan melalui Yesus Kristus. Biarlah hidup yang kami jalani tetaplah membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.